Tidur musim dingin, sebuah kisah tentang hibernasi. Pada musim dingin, aku tinggal di rumah nenek Sylvie. Nenek tahu banyak hal, misalnya nama-nama bunga dan cara menemukan jejak kaki rusa. Nenek juga tahu di mana tempat berjalan mengitari kolam, di mana tempat memanjat lereng yang ditumbuhi semak-semak hijau, melewati pohon ek yang ditumbuhi lumut di satu sisinya, dan menemukan ruang lapang rahasia. Kupu-kupu berterbangan meski hari sudah menjelang senja. Nenek Sylvie membantuku mendengar dan membedakan kicauan bermacam-macam burung. Udara masih terasa hangat. Kami tetap berada di sana dan merasakan malam musim panas yang tentram. Kami diam tak bergerak, melihat seekor tikus penidur yang tinggal di sana, sedang memanjat pohon hazel. Aku kembali mengunjungi nenek di musim dingin. Aku bertanya padanya, "Bolehkah kita pergi ke ruang lapang rahasia yang dulu?" Nenek berkata, "Boleh, jika kamu bisa menemukannya." Segalanya telah berubah. Kolamnya kini membeku. Semak-semak di lereng itu tampak mati. Pohon ek yang ditumbuhi lumut di satu sisinya tampak kurus kering. Ruang lapang itu sunyi dan kosong. Suasananya sangat berbeda. Tidak ada kupu-kupu, tidak ada bunga, tidak ada burung. Aku ingin melihat tikus penidur. Namun nenek berkata, "Tikus penidur akan tidur musim dingin. Udaranya terlalu dingin untuk tetap di sana." Aku berkata, "Tidak ada yang hidup di musim dingin." Nenek Sylvie memberitahuku. Begitulah. Kita tidak bisa melihat tikus penidur, tapi dia bersembunyi di sini. Dia akan aman. Tidur nyenyak selama musim dingin. Ini adalah waktu hibernasinya. Ketika musim gugur, dia memakan banyak biji-bijian, buah, dan serangga. Kemudian malam yang panjang pun tiba. Tikus itu akan merasa dingin, berat, dan mengantuk. Tidak ada apa-apa lagi yang bisa dimakannya. Jadi, ia membuat sarang berbentuk bola. Ia masuk ke dalam, menengkur diam-diam hingga cahaya matahari musim semi muncul untuk menghangatkan tubuhnya lagi. Saat perjalanan pulang, aku bertanya, "Apakah ada hewan lain lagi yang bersembunyi di dalam pohon?" Nenek berkata, "Ada banyak kelelawar berhibernasi di dalam pohon. Pada malam-malam yang hangat, kelelawar akan terbang menyusuri hutan, mencari serangga dan menangkap laba-laba dari sarangnya. Tapi mangsanya juga sedang istirahat di musim dingin, sehingga kelelawar berkumpul di dalam lubang pohon dan terlelap sepanjang musim yang beku." Aku berkata, "Mana semua serangga pergi?" Nenek berkata, "Sebagian tidur tepat di bawah kakimu. Tanah ikut membeku, namun di bawahnya ada kumbang tanduk yang mengubur dirinya di dalam tanah. Ratu lebah Bumble tidur di dalam lorong kecil. Beberapa nganggat dan kupu-kupu bersembunyi di bawah tanah. Biasanya juga membungkus tubuhnya menunggu musim semi datang." Kami tiba di kolam. Aku bertanya, "Bagaimana dengan yang di dalam air?" Nenek berkata, "Ada lapisan es di atas kolam, tetapi kehidupan menunggu di bawahnya. Sebelum air membeku, katak-katak menyelam ke bawah masuk ke dalam lumpur yang lunak. Sekarang, katak-katak itu diam, bernapas sangat pelan, seolah-olah sudah mati. Namun, ketika air menjadi hangat kembali di musim semi, kita akan mendengar suaranya berdengkang lagi." Aku berkata, "Jadi semua jenis hewan sedang tidur di musim dingin?" "Benar," kata Nenek Sylvie. "Beberapa bahkan membuat rumah istimewa untuk musim dingin. Seekor beruang membangun sarang jauh di dalam hutan, mungkin di dalam gua, batang pohon tua, atau lubang bersembunyi. Ibu beruang akan masuk pelan-pelan ke dalam dan beristirahat di sana dengan anak-anaknya, meringkuk di atas ranjang yang dibuatnya dari lumut, ranting, dan daun." Nenek Sylvie masih menceritakan kepadaku tentang hewan-hewan di musim dingin saat aku sudah bersiap tidur. "Kamu mengerti kan?" katanya. "Ada banyak kehidupan yang tak terlihat bersembunyi saat udara dingin." Aku mengangguk.
Aku bisa merasakan suasana tentram yang dibawa oleh malam gelap di luar. Kemudian, walaupun belum terlalu larut, aku menutup mataku untuk tidur di musim dingin. Apa itu hibernasi? Bisakah kamu membayangkan jika kamu tidur di musim dingin dan tidak bangun hingga musim semi tiba? Saat itu semua diselimuti salju dan makhluk hidup pun mengantuk. Matahari tak bersinar terang, malam menjadi panjang. Pohon-pohon tak berdaun, kolam membeku, hanya sedikit burung berkicau. Bahkan bunga-bunga pun beristirahat. Banyak makhluk hidup yang sulit menghangatkan tubuhnya dan mencari makanan. Oleh karena itu, hewan-hewan itu meringkuk di suatu tempat yang rahasia, tertutup dan aman. Hibernasi adalah suatu bentuk tidur lelap yang spesial. Hibernasi membantu hewan-hewan tetap hidup di waktu yang paling dingin dan tanpa makanan. Dengan menghemat energi mereka, mereka mencari atau membangun tempat untuk bersembunyi agar aman dari bahaya pemangsa yang lapar. Mamalia, reptil, amfibi, burung, dan hewan-hewan kecil memiliki cara-cara tidur di musim dingin yang berbeda. Mamalia. Pada saat musim dingin, mamalia membutuhkan banyak makanan untuk menjaga tubuhnya tetap hangat dan aktif. Namun, ketika suhu sangat dingin, beberapa mamalia memilih berhibernasi. Ketika musim gugur, mereka makan banyak agar kumat berlemak. Lemak ini akan menjaga tubuh dari dingin dan memberikan energi ketika tidak ada lagi makanan. Mamalia akan lebih mudah mengantuk ketika suhu tubuh mendingin.